Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Dodi dalam kuliah Statistika Bisnis dengan judul bab Statistika Non-Parametrik untuk Aneka Pengujian. Tujuan pembelajaran dari bab ini adalah kita akan mempelajari bagaimana menggunakan uji tanda atau yang dikenal dengan sign test. Lalu kita juga mempelajari bagaimana menggunakan uji McNemer. Dan kita juga mempelajari yang namanya penggunaan uji Wilcoxon, penggunaan uji Kruskal-Wallis, penggunaan Fisher exact, dan menggunakan korelasi Rank-Spearman. Ini yang akan kita pelajari dalam pertemuan pada kali ini. Kita mulai dengan uji tanda atau yang dikenal dengan sign test. Apa itu uji tanda? Ya, tujuan dari uji tanda adalah untuk melihat adanya perbedaan dan bukan melihat besarnya perbedaan yang didasarkan pada prosedur tanda positif dan negatif dari perbedaan antar pasangan data. Nah, contoh uji ke aplikasi tanda adalah mengidentifikasi preferensi konsumen untuk salah satu dari dua merek produk. Tujuan lainnya adalah untuk menentukan apakah ada perbedaan dalam preferensi antara dua item yang dibandingkan. Nah, untuk mencatat data preferensi konsumen, kita menggunakan tanda plus, tanda plus jika konsumen itu suka, dan tanda minus jika individu tidak suka atau lebih suka merek lain. Oleh karenanya, data dicatat sebagai tanda, sekali lagi ya, tanda plus dan minus. Sehingga uji ini dinamakan dengan uji tanda. Baik, kita langsung saja ke contohnya. Sebuah perusahaan kecap melakukan studi riset dengan mengambil sampel sebanyak 36 konsumen. Ke-36 konsumen tersebut diminta untuk mencicipi dua merek kecap dan ditanya preferensinya. Hasil tes uji preferensi sebagai berikut. Nah, di sini ada dua merek kecap ya, kecap A dan kecap B. Kecap A yang menyukai ada 18. Nah, ini berarti kita kasih tanda positif ya. Nah, menyukai merek B 12. Nah, kalau merek B disukai, maka merek A berarti tidak disukai, makanya kita kasih tanda min. Lalu tidak menyukai keduanya, alias ini abstain atau netral. Nah, ini kita kasih tanda 0. Pertanyaannya, apakah hasil respon dari ke-36 konsumen menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam preferensi konsumen untuk kedua merek? Kita buat hipotesisnya dulu. H0 probabilitas 0,5. Artinya tidak ada perbedaan preferensi antara merek A dan B. Hipotesis alternatif probabilitas tidak sama dengan 0,5. Artinya tidak ada perbedaan preferensi antara merek A dan B. Nah, tadi kita sudah menentukan tanda ya. Jadi merek A yang suka ada 18, kita kasih tanda plus. Di sini bertanda plusnya ada 18. Merek B yang menyukai ada 12. Maka di sini kita kasih tanda min. Jadi tanda minnya ada 12. Tidak menyukai keduanya 6. Kita kasih tanda 0. Ya, kita lihat di sini ya, tanda positif atau plus adalah 18, tanda negatif 12. Ya, tandanya tanda 0 ada 6 orang yang tidak menyukai keduanya. Nah, yang netral ini kita tidak masukkan ke dalam perhitungan. Jadi yang dipakai yang 18 dan 12. Sementara yang 0 ini kita tidak pakai ya. Ini yang 0 kita tidak pakai. Kita masuk ke perhitungannya ya. Perhitungannya kita mencari yang namanya chi-square table dulu. Jadi uji tanda di sini menggunakan chi-square table. Taraf nyatanya alfanya 0,05. Jumlah kelompok ada 2 ya, yaitu kecap A dan kecap B. Yaitu N1 dan N2. Maka degree of freedom-nya adalah C dikurangi 1. C-nya adalah kolom atau kelompok ya. 2 dikurangi 1, maka degree of freedom-nya 1.
Degree of freedom 1, taraf nyata 0,05. Degree of freedom ini 1. Taraf nyata 0,05. Kita cari persimpangannya. Nah, di sini chi-square tabelnya adalah 3,841. Kita sudah mendapatkan yang namanya chi-square tabel 3,841. Nah, kita sekarang mencari statistik hitung. Nah, statistik hitung kita menggunakan yang namanya chi-square hitung. Di sini tanda positif ada berapa? Ya, ada 18. Kita tulis di sini 18 ya. Ini tanda positif, tanda negatif ada 12. Dikurangi 1. Nah, ini formulanya, ini rumusnya ya. Ini rumus dari chi-square hitung. Ini juga ini 18, ini 12 ya. Kita ambil dari sini, 18 kurang 2 6. 6 dikurangi 1 5. 5 dikuadratkan hasilnya 25. 18 tambah 12 hasilnya 30. 25 dibagi 30 hasilnya 0,83. Ini adalah nilai chi-square hitung. Ya, ini adalah nilai chi-square hitung. Nah, kita akan membandingkan nilai chi-square hitung dengan chi-square tabel. Ya, setelah kita mendapatkan nilai chi-square hitung dan chi-square tabel, kita akan melihat perbandingannya dalam grafik. Ini adalah grafik chi-square. Di sini adalah chi-square tabel. Dan ini adalah chi-square hitung yang kita telah dapatkan. Karena harga chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel alias 0,83 kurang dari 3,841, maka bisa disimpulkan tidak ada perbedaan preferensi konsumen antara kecap merek A dan B. Jadi imbang, ya, dikatakan imbang walaupun kecap A lebih banyak yang menyukai, tapi perbedaannya itu tidak signifikan ya, artinya tidak telak. Ibarat kalau bermain sepak bola, ya skor hanya 1-0, 2-1, 3-2 ya, bukan skor 5-0, 6-0 atau 7-1 seperti itu ya. Nah, jadi perbedaannya tidak begitu telak. Jadi tidak ada perbedaan signifikan antara preferensi kecap A dan kecap B. Nah, itu adalah kesimpulan dari uji tanda yang telah kita lakukan. Baik, kita lanjut ke aneka pengujian berikutnya, yaitu uji McNemar. Nah, ini adalah uji McNemar, digunakan untuk menguji perbedaan antara dua proporsi sampel terkait. Nah, ini tidak independen. Kita perlu menggunakan statistik uji untuk yang mengikuti distribusi normal. Ya, sekarang kita lihat di sini. Ini tabel kontingensi, ini formulanya ya. Ini kondisi grup 1, ya dan tidak. Ini kondisi grup 2, ya dan tidak. Nah, di sini kondisi 1 itu sebelum, kondisi 2 itu biasanya sesudah. Ini uji McNemar. Baik, kita ke contoh soalnya. Uji McNemar. Sekitar 300 pelanggan barbershop disurvei dan ditanyakan apakah mereka tertarik untuk kembali ke barbershop. Dalam upaya untuk meningkatkan omset, barbershop mengadakan promo yang menarik. Pelanggan barbershop yang sama disurvei lagi. Tentukan apakah promosi efektif untuk mengajak kembali pelanggan barbershop. Data dirangkum sebagai berikut. Kita di sini akan menguji loyalitas atau customer loyalty. Di sini customer loyalty. Di sini ada konsumer yang loyal, yang sudah menjadi pelanggan dan ingin kembali menjadi pelanggan ada 118. Nah, ini yang belum menjadi pelanggan, lalu menjadi pelanggan ada 22. Artinya di sini terjadi konversi. Yang tidak mau menjadi mau, itu ada 22. Saya ulangi ya di sini ya. Yang sudah menjadi langganan dan kembali ingin berlangganan di sini ada 118. Dan yang belum menjadi pelanggan dan tertarik menjadi pelanggan ada 22. Nah, di sini ada konversi 22. 22 orang ternyata mau. Dan yang tidak tertarik sama sekali, walaupun udah dipromo, udah diajak, tapi tetap tidak mau ikut. Itu ada 158. Nah, di sini ada yang dua ini. Yang dua ini apa? Ini kemungkinan orang yang kecewa. Yang tadinya menjadi pelanggan lalu tidak mau menjadi pelanggan. Artinya mungkin dia kapok ya. Itu ada 2. Atau tertarik dengan barbershop lain. Ini 2.
Nah, sekarang kita total tabel kontingensinya. Ini 118 ditambah 2, ini 120. Ini menunjukkan pelanggan lama. Ya, pelanggan lama. Karena apa? Pelanggan lama itu terdiri dari yang loyal dan yang kabur. Yang loyal ada 118, yang kabur ada 2. Lalu berikutnya ini 180 adalah total dari orang yang tetap tidak mau menjadi konsumen atau pelanggan dan orang yang berubah pikiran mau menjadi pelanggan. Ini ada total 180. Dan di sini kita lihat ya, 140 ini apa? Orang yang mau menjadi pelanggan setelah ada promo. Ini adalah 140. Ini yang mau jadi pelanggan setelah ada promo. Dan ini orang yang tidak menjadi pelanggan. Terdiri dari orang yang kekeh atau yang tidak mau sama sekali dan orang yang kecewa. Nah, inilah cara membaca tabel McNamara. Nah, ini akan kita uji apakah promosi ini berhasil menarik pelanggan baru atau tidak. Karena kita lihat di sini yang berhasil ditarik ini ada 22. Ada 22 yang berhasil ditarik. Kira-kira ini berhasil atau tidak nih promosinya? Baik ya, kita lanjut saja ke sini. Kita di sini membuat hipotesis H0 proporsi 1 lebih dari sama dengan proporsi 2. Artinya promosi tidak efektif. H1 proporsi 1 kurang dari proporsi 2. Promosi efektif dalam meningkatkan bisnis. Ya, kita lihat lagi di sini ya. Di sini ada yang loyal, ada 118. Di sini menunjukkan loyal. Nah, di sini yang kecewa ya. Yang kecewa terhadap layanan ya, saya kasih tanda mesem seperti ini. Ya, yang ini 22 ini adalah yang tertarik. Tertarik karena promo. Nah, ini tidak tertarik sama sekali. Ya, ini tidak tertarik sama sekali. Oke ya, ini kita membagi konsumen menjadi 4 ya. Yang pertama adalah loyal, yang kedua adalah kecewa, ini tertarik, dan ini tidak tertarik promosi sama sekali. Nah, ini akan kita uji proporsi-proporsi ini apakah promosi itu meningkatkan bisnis atau tidak. Nilai Z kritis dengan signifikansi 0,05 adalah Z sama dengan min 1,96 karena di sini kita menggunakan pendekatan distribusi normal ya. Maka di sini kita menggunakan tabel nilai Z min 1,96 dan di sini kita juga menggunakan Z hitung juga. Nah, statistik pengujiannya adalah B dikurangi C dibagi akar B tambah C. Nah, ternyata yang fokus kita di sini adalah yang kecewa dan yang tertarik. Oke, yang kecewa dan tertarik. Ini tidak kita pakai angka-angka ini. Baik ya, yang kecewa ada 2. Yang tertarik dengan promosi ada 22. Dibagi dengan akar 2 tambah 22. Hasilnya min 4,08. Karena Z hitung min 4,08 kurang dari min 1,96 maka H0 ditolak. Ya, kalau kita gambar bentuknya seperti ini ya. Ya, ini 1,96 min 1,96. Sementara nilai Z hitungnya ada di sebelah sini. Ini sudah pasti H0 kita tolak ya. H0 ditolak dan bisa disimpulkan bahwa perubahan promosi secara signifikan meningkatkan bisnis bagi barbershop. Jadi di sini intinya apa? Promosi berhasil meningkatkan orang yang mau menjadi pelanggan. Artinya promosinya efektif. Ya, di sini insight bisnis yang kita dapat promosinya efektif. Ingat di sini uji McNamara ternyata yang dipakai adalah orang yang kecewa, yang tidak mau menjadi pelanggan dan orang yang tertarik menjadi pelanggan baru. Nah, ini adalah kegunaan uji McNamara untuk melihat
apakah promosi itu efektif atau tidak. Nah, sekarang kita masuk ke yang berikutnya, uji peringkat Wilcoxon. Ini dinamakan uji jumlah peringkat Wilcoxon atau Wilcoxon Rank Sum. Nah, ini bisa menggunakan uji dua median populasi independen, dan populasi tidak perlu terdistribusi normal, dan prosedur itu bebas distribusi. Baik ya, kita langsung saja contoh soal ya untuk uji peringkat Wilcoxon. Data sampel dikumpulkan berdasarkan tingkat kapasitas atau persentase kapasitas untuk dua pabrik. Apakah rata-rata tingkat operasi dua pabrik itu sama? Misalkan pabrik A tingkat operasinya adalah 71, 82, 77, 94, dan 88. Untuk pabrik B tingkat operasinya adalah 85, 82, 92, 97. Lalu kita menggunakan uji kesetaraan median populasi pada tingkat signifikansi 0,05. Nah, sekarang kita susun ya, kita ranking. Ini kita bikin ranking. Jadi pabrik A dan pabrik B digabungkan. Diurutkan ya, jangan lupa diurutkan. Ini kita kasih ranking 1. Ini kita kasih ranking 2. Nah, ini hati-hati ya, peringkat ketiga dan 4 memiliki nilai sama. Ini memiliki nilai yang sama. Ini kan tadinya ranking 3 dan ranking 4. Ya, ranking 3 dan ranking 4. Ranking 3 dan ranking 4. Nah, sekarang kita mencari ranking rata-rata. Nah, ranking rata-rata di sini adalah 3 tambah 4 dibagi 2. Hasilnya 3,5. Ini 3,5. Ini 3,5. Ingat, berarti kalau ada yang peringkat yang sama, ini kita harus buat menjadi ranking rata-rata. Sekali lagi, ranking rata-rata itu diambil dari penjumlahan ya, dijumlahkan seperti ini. Ini ranking 5, ini tidak ada masalah, ranking 6, ranking 7, ranking 8, dan ranking 9. Nah, ini ranking lalu kita total ya. 1 tambah 2 tambah 3,5 tambah 6 tambah 8 hasilnya 20,5. Ini 3,5 tambah 5 tambah 7 tambah 9 hasilnya 24,5. Oke ya, kita lanjut berikutnya. Jumlah ranking kita sudah dapat ya, 20,5 dan 24,5. Pabrik B memiliki jumlah ukuran sampel yang kecil, sehingga statistik UJ adalah jumlah dari peringkat pabrik B, 24,5. Nah, ukuran sampel pabrik B tadi kita lihat berapa ukuran sampelnya? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya, ini ada 4. N-nya ada 4. Ini N-nya ada 5. Nah, maka yang kita ambil jumlah peringkatnya ini adalah yang 24,5. Ukuran sampelnya adalah N1 untuk pabrik N1 4 ya untuk pabrik B, N2 itu 5 untuk pabrik A. Tingkat signifikansi adalah 0,05. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Menggunakan tabel Wilcoxon. N1-nya 4, N2-nya di sini 5. Nah, ujinya kita dua arah, 0,05 di sini ya. Maka di sini nilai 11,29 untuk yang left sebelah kiri dan right-nya 29. Tabel peringkat Wilcoxon itu ada di buku paket biasanya atau di buku teks statistik. Ini saya ambil dari buku teks statistik tabelnya. Ini adalah nilai Wilcoxon hitung. Kita ambil simbol namanya T1 sama dengan 24,5. Dan di sini T tabel yang sebelah kiri 29, yang sebelah kanan 29, yang sebelah kiri ada 11. Maka di sini H0 kita terima ya, H0 kita terima ya. Ini kalau saya gambarkan seperti ini.
Wilcoxon ini 29, ini 11. Tadi kita dapat perhitungannya adalah 24,5. Maka kesimpulannya H0 diterima, tidak ada cukup bukti untuk membuktikan bahwa median tidak sama, artinya mediannya sama. Jadi kesimpulannya tidak ada perbedaan tingkat operasi pabrik A dan pabrik B. Ya, tidak ada perbedaan tingkat operasi pabrik A dan pabrik B. Oke ya, ini kita sudah mempelajari uji jumlah peringkat Wilcoxon. Baik ya, kita sekarang masuk ke uji peringkat Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis ini mirip dengan ANOVA. Ini digunakan untuk menguji perbedaan lebih dari dua kelompok populasi. Ya, ini mirip dengan uji ANOVA satu arah. Akan tetapi tidak terdistribusi normal. Kalau ANOVA itu kan harus terdistribusi normal, sedangkan kalau Kruskal-Wallis ini bebas distribusi. Nah, asumsinya adalah sampelnya acak dan independen. Dan data kita beli peringkat, ya semacam tadi ya uji Wilcoxon. Populasi memiliki variabilitas yang sama. Populasi memiliki bentuk yang sama juga. Nah, ini asumsi penggunaan uji Kruskal-Wallis. Tapi di sini datanya tidak perlu terdistribusi normal. Nah, prosedurnya yang pertama adalah tentukan peringkat secara keseluruhan untuk setiap nilai. Jika ada nilai yang sama, masing-masing dibeli peringkat rata-rata. Jumlah peringkat untuk data masing-masing kelompok itu dinamakan dengan kolom atau C. Dan kita menggunakan uji statistik H. Ini adalah simbol dari Kruskal-Wallis. Kalau Wilcoxon tadi T, sedangkan kalau Kruskal-Wallis itu H. Ini formula atau rumus statistik uji Kruskal-Wallis atau H tadi. Dan ini aturan penolakan H0 dan penerimaan H0 juga sama apabila nilai Wilcoxon hitung melewati nilai Wilcoxon tabel. Nah, di sini Wilcoxon tabel menggunakan tabel chi-square. Ya. Jadi sebenarnya statistik Kruskal-Wallis itu menggunakan chi-square hitung ala dari penemunya yaitu Kruskal-Wallis. Nah, kita langsung saja ke contoh soal. Berikut adalah data sampel penjualan dari 3 kota yang diambil secara acak dari beberapa toko. Apakah ada perbedaan penjualan di 3 kota? Ini Bekasi, Depok, Tangerang. Ya, nanti akan kita ranking ya. Baik, kita sekarang akan kita ranking ya. Dari Bekasi, Depok, Tangerang, nilai yang paling kecil yang mana? Ya, yang paling kecil adalah 18. Ini 18 kita kasih ranking 1. Lalu 23, ranking 2. Lalu berikutnya, ranking 3 adalah 30. Ranking 4 ada, oke ya, 34. Habis ranking 4, ranking 5 ini di Tangerang lagi, 40. Lalu ranking 6, ranking 7, ranking 8, ranking 9, ranking 10 ya ini. Ranking 11, ranking 12, ranking 13, ranking 14. Ada ranking 15 ya, ini ya ranking 15. Ada nggak ranking 16? Nggak ada ya, karena di sini total datanya ada 15. Jadi ranking paling rendah ranking 1, ranking paling tinggi adalah ranking 15. Di sini ada jumlah peringkat yang sama nggak? Nah, ini kebetulan tidak ada. Tidak ada peringkat yang sama. Artinya tidak ada angka yang sama. Di sini angkanya berbeda semua. Jadi kita tidak perlu mencari ranking rata-rata. Oke, ini kita jumlah ya. Jumlah ranking untuk Bekasi adalah 44. Untuk Depok 56 dan untuk Tangerang 20. H0 median B sama dengan median D sama dengan median T ya. Lalu H1 tidak semua populasi median sama. Oke, baik, sekarang kita masukkan angkanya ya. 12 ini dari formulanya, jumlah sampel ada 15 dikali dengan 44 kuadrat dibagi 5 ditambah 56 kuadrat dibagi 5 ditambah 20 kuadrat dibagi 5. Lalu dikurangi 3 kali jumlah sampel 15 tambah 1. Nah, di sini dapat nilai Kruskal-Wallis hitung atau chi-square hitung ya. Ini juga dianggap sebagai nilai chi-square hitung.
Dan kita adu dengan nilai chi-square tabel. Degree of freedom-nya berapa? Ada 3 kolom, 3 kelompok dikurangi 1. Degree of freedom-nya 2. Alpha 0,05. Nah, chi-square tabel 5,91. Kalau kita lihat tabel chi-square. Nah, ini kita buat gambarnya seperti ini. Ini chi-square tabel 5,991. Nah, ini chi-square hitungnya tadi sudah kita dapat 6,72 ya. Ini 6,72. Berarti di sini H0 ditolak apa diterima? Nah, di sini H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan penjualan di 3 kota. Ya, terdapat penjualan di 3 kota. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke metode berikutnya, yaitu uji Fisher exact atau Fisher exact test. Uji Fisher ini digunakan untuk menguji signifikansi hipotesis perbandingan 2 sampel kecil yang independen untuk data yang berbentuk nominal. Nah, itu data nominal apa? Ya, kayak jenis kelamin, ya, warna, ya, suka atau tidak suka. Nah, itu nominal. Ya, ini contoh dari data nominal ya. Pria itu dan wanita, ini jenis kelamin. Nah, ini pasti data nominal. Gelap, terang, ini adalah data nominal. Sebuah perusahaan handphone melihat bahwa konsumen pria lebih menyukai handphone berwarna gelap dan konsumen wanita menyukai handphone berwarna terang. Perusahaan mengadakan penelitian mengenai preferensi ini dan mengambil 15 sampel yang diambil secara acak. Hasil dari penelitian adalah sebagai berikut. Di sini kita lihat ya, handphone pria itu suka yang warna gelap ada berapa? Ada 6. Suka yang warna terang atau bling-bling ya kalau kita ya. Atau pink itu warna terang ya, pink itu warna terang tuh. Itu ada 2. Wanita ternyata tidak banyak yang menyukai warna gelap, buktinya cuma 1. Nah, ini mereka lebih menyukai warna terang ya, macam warna pink. Ini kita total, jumlah pria ada 8, jumlah wanita ada 7. Yang menyukai gelap ada 7, yang menyukai terang ada 8. Pertanyaannya adalah, apakah ada perbedaan preferensi warna antara kedua konsumen? Sekilas kelihatannya ada ya, karena di sini kita lihat pria lebih menyukai yang warna gelap. Wanita lebih menyukai warna terang ya, macam warna pink seperti itu. Nah, ini kita harus uji dengan uji Fisher exact. H0, tidak terdapat perbedaan preferensi warna antara pria dan wanita. H1, terdapat perbedaan preferensi warna antara pria dan wanita. Oke ya, pria yang menyukai warna gelap ini kita kasih simbol A. Pria yang menyukai warna terang kita kasih simbol B. Wanita yang menyukai warna gelap kita kasih simbol C. Wanita yang menyukai warna terang kita kasih simbol D. 6 tambah 1 hasilnya 7. 2 tambah 6 hasilnya 8. Jumlah pria 8, jumlah wanita 7. Oke ya, kita lihat di sini ya. A ditambah B, 6 tambah 2. Kita faktorial. 1 tambah 6. Kita faktorial. Yang pertama ini dulu ya, kita cari penjumlahan ini dengan A dan B, lalu penjumlahan antara C dan D ya. 1 tambah 6. Lalu baru ke bawah ya. 6 tambah 1 dan 2 tambah 6. Jadi horizontal, vertikal dan vertikal. Ini jangan lupa kita faktorial. Lalu di bawahnya adalah pembaginya adalah N besar, ini 15 faktorial. Lalu 6 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial, dan 6 faktorial. Nah, ini diambil dari jumlah nilainya, nilai cross stepnya seperti ini. Nah, hasilnya adalah 0,03 probabilitasnya. Ini sekilas mirip dengan tabel kontingensi di tabel chi-square. Ya, ini metode lain ya, ini mirip. Apakah ada perbedaan preferensi warna antara pria dan wanita ya? Di sini apakah warna berpengaruh terhadap preferensi pria dan wanita? Nah, oke ya, kita langsung ambil kesimpulan.
Tadi preferensinya probabilitas preferensinya 0,03. Alfa yang standar itu 0,05. Dan ternyata hasilnya H0 ditolak. H0 ditolak itu apa sih? Berarti H1 diterima ya, terdapat perbedaan preferensi antara pria dan wanita. Nah, kesimpulannya di sini adalah ada perbedaan preferensi antara pria dan wanita dalam warna gelap dengan warna terang. Jadi kalau kita lihat tadi ya hasil di sini ya, ternyata pria itu memang menyukai warna gelap dan wanita menyukai warna terang. Jadi hipotesis 0 ditolak dan H1 diterima ya. Ini ditolak, ini diterima. Karena ini kita dapat ini ternyata hasilnya di bawah 0,05 ya, di bawah dari nilai apa ini 0,05 didapat dari nilai alfa yang 0,05. Ini adalah metode yang paling mudah dalam aneka uji statistika non-parametrik ya, uji Fisher-Esak. Baik ya, kita lanjut ke korelasi peringkat Spearman. Korelasi Spearman merupakan alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif dua variabel bila datanya tidak normal. Jika data terdistribusi secara normal, bisa menggunakan korelasi Pearson yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Korelasi Spearman juga digunakan untuk mencari signifikansi hubungan asosiatif untuk variabel yang berbentuk ordinal. Contoh aplikasinya ya, apakah ada hubungan antara motivasi belajar dengan IPK seorang mahasiswa? Berikut ini adalah data kuesioner dari 5 orang mahasiswa di mana mahasiswa tersebut ditanya mengenai motivasi belajar dengan skor 1 sampai 10. Nah, ini skala preferensi ya, atau bisa menggunakan skala Likert. Skala Likert 1 sampai 5 atau boleh 1 sampai 10. Nah, di sini kebetulan menggunakan 1 sampai 10. 1 artinya ini sangat tidak termotivasi ya. Dia sangat tidak termotivasi, sedangkan kalau 10 dia sangat termotivasi ya, sangat termotivasi. Nah, di sini kita lihat ya. Yang motivasi belajar yang 9 ternyata IPK-nya 3,9, yang 8 3,4. Yang 5 motivasi belajarnya ternyata hanya mendapatkan IPK 2,1. Yang motivasi belajarnya 6 3,5, yang motivasi belajarnya 7 3,5. Ya kalau 5 ini artinya ya kadang angin-anginnya ya, motivasi iya, enggak juga iya ya. Nah ini. Oke. Hipotesisnya H0, tidak ada korelasi antara motivasi belajar dengan IPK mahasiswa. Hipotesis alternatif, terdapat korelasi antara motivasi dengan IPK mahasiswa. Nah, kita menggunakan nilai Z tabel 2 arah ya, alfanya 0,05. Nah, di sini kita sudah hafal ya, kalau alfa 0,05 maka nilai Z tabelnya 1,96 plus minus. Nah, di sini kita harus meranking. Meranking apa? Meranking motivasi pertama kali ya. Ya, oke, yang paling rendah motivasinya berapa? 5. Ini kita kasih ranking 1. Lalu 6 kita kasih ranking 2. 7 kita kasih ranking 3. 8 kita kasih ranking 4. 9 kita kasih ranking 5. IPK paling kecil ini ya, 1. 3,5 itu ternyata ranking 4. Oke, setelah itu ini 2 ya. 2. Ini 3, ini 4, dan ini ranking 5. Lalu kita ambil selisihnya ya. 5 dikurang 5 sama dengan 0. 4 kurang 3 sama dengan 1. 1 dikurangi 1, 0 ya. Ya ini kita nilai mutlak nih. Jadi selisihnya tidak memperhatikan tanda negatif. Ini kita nilai mutlak. 2 dikurang 4, ya. Min 2 ya, karena nilai mutlak hasilnya 2. 3 dikurang 2 hasilnya 1. Dan kita kuadratkan, 0 dikuadratkan 0, 1 dikuadratkan 1, 0 dikuadratkan 0, 2 dikuadratkan 4, 1 dikuadratkan 1. Total selisih kuadratnya adalah 6. Dan kita taruh di sini ya. Oke, nah di sini rumusnya 1 dikurang 6 dikali sigma difference kuadrat dibagi n dikali n kuadrat dikurangi 1 sama dengan ya 1 dikurangi 6 dikali 6 ya, ini 6 kali 6
dibagi sampelnya ada 5 ya. 5 dikali 5 kuadrat kurangi 1. Hasilnya 1 dikurangi. Ini kalau kita hitung ya, kalau kita hitung hasilnya 0,3. 1 dikurangi 0,3 hasilnya 0,7. Dan ini adalah nilai korelasi Spearman. Maka korelasinya nilainya 0,7. Korelasi itu nilainya antara 0 sampai 1. Nah, apabila kalau kita menghitung korelasi Spearman nilainya lebih dari 1, itu pasti perhitungannya salah. Nilainya nggak mungkin lebih dari 1 ya. Nggak mungkin lebih dari 1. Pak, kalau negatif bisa nggak? Bisa. Ya, tapi nggak boleh lebih dari negatif 1. Oke, ini kebetulan positif ya. Kalau korelasinya standar itu 0,5. Nah, kalau yang tinggi itu di atas 0,5. Jadi kesimpulannya korelasinya tinggi antara motivasi dan IPK. Motivasi belajar itu berkorelasi sangat kuat dengan indeks prestasi kumulatif. Nah, ini adalah salah satu contoh aplikasi korelasi rank Spearman. Tentunya kita perlu menguji hipotesisnya. Nilai Z hitung tadi kita dapat dari mana nih? Dapat dari rumus ini. 0,7 dibagi 1 bagi akar 5 kurangi 1. Ini tadi korelasi Spearman-nya sudah kita dapat ya. 0,7 dibagi 1 dibagi akar 5 kurang 1. Hasilnya Z hitung adalah 1,4. Karena nilai Z hitung lebih kecil dari nilai Z tabel, maka disimpulkan ada korelasi ya, tapi dia tidak signifikan. Korelasinya memang tinggi, tapi dia tidak signifikan. Nah, korelasi tidak signifikan itu bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya mungkin jumlah sampelnya kecil. Ya, kalau jumlah sampel kecil otomatis nanti nilai Z-nya itu akan kecil. Sehingga pasti akan kalah dengan nilai Z tabel. Nah, kebetulan di sini sampel hanya 5. Ya, kalau misalkan sampel ada 10, itu mungkin signifikan, atau di sininya 0,9. Nah, itu bisa signifikan ya. Nah, di sini karena dia 0,7 dan sampelnya cuma 5, hasilnya ternyata dia ada korelasi tapi tidak signifikan. Atau bisa disimpulkan tidak ada korelasi yang signifikan antara motivasi dan IPK. Oke, baik ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan perkuliahan kita. Ya, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.